Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Limit fungsi part 2 yaitu pertama menentukan limit dengan merasionalkan penyebut, dan selanjutnya menentukan limit tak hingga fungsi aljabar. Menentukan limit dengan merasionalkan penyebut apabila dalam suatu fungsi yang akan ditentukan nilai limitnya sulit disederhanakan karena memuat penyebut yang tidak rasional, kita perlu merasionalkan penyebutnya lebih dahulu. Cara merasionalkan penyebut suatu pecahan telah kita pelajari waktu pas di kelas 10, yaitu jika kita bentuknya seperti ini, A per akar B dikalikan dengan penyebutnya untuk merasionalkan ya, jadi biar akarnya itu hilang. Oke, jadi untuk yang A per akar B dikalikan sama penyebutnya itu akar B per akar B, jadi dia itu sama dengan 1. Ibarat katanya kalau misalnya kita kalikan 1 nggak ada efeknya gitu, jadi harus dikalikan sama penyebutnya, dan biar akarnya itu jadi nanti hilang karena akar B kali akar B itu sama dengan B ya, jadi biar penyebutnya itu nggak ada akarnya, jadi akarnya hilang. Nah, untuk yang bagian atas yang pembilang ini tetap dikalikan A kali akar B. Nah, ini kan nggak punya akar nih, jadi A per B akar B. Untuk pecahan yang bentuknya seperti ini, jadi C per A plus akar B dikalikan sama penyebutnya dan sekawannya plus itu adalah minus, jadi dikalikan penyebut dan sekawannya plus adalah minus. Oke, jadi harus kita kalikan dengan penyebutnya, ini min sama min, ini karena sekawannya plus adalah min dan min ini sama aja dengan 1, jadi nggak ada efek sampingnya. Jadi tinggal kita kalikan aja, yang atas tetap kalikan atas, yang bawah dikalikan yang bawah. A kali A itu sama dengan A kuadrat, sedangkan akar B plus kali min sama dengan min, akar B kali akar B sama dengan B, jadi akarnya hilang ya. Langsung aja ke contoh soalnya. Kita punya limit X mendekati 1, X min 1 per akar X kuadrat plus 3 min 2. Min 2 ini pisah ya, jadi akarnya itu cuma sampai 3 doang. Min 2 nya itu pisah. Nah, setelah itu kita kalikan sama penyebutnya nih. Penyebutnya kan ini nih. Nah, kalau di dalam akar itu kan dia sama dengan, diumpamakan itu adalah 1 gitu kan. Nah, untuk membedakannya itu adalah gini. Berarti sekawannya min adalah plus. Sekawannya min adalah plus. Jadi dikalikan sama penyebutnya dan sekawannya. Ya. Nah, setelah itu kamu kalikan pembilang sama pembilang. Ini kita dalam kurungin aja biar gampang nanti menyelesaikannya. Nah, ini kita kalikan yang di dalam akar dikalikan dalam akar, jadi akarnya hilang, jadi X kuadrat plus 3. Nah, min kali plus itu sama dengan min, 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, setelah itu jika sudah seperti ini, karena ini kita jumlahin, plus 3 min 4 itu sama dengan 1, 3 kurang 4 sama dengan min 1. Oke. Nah, patokannya pasti ada yang sama dengan pembilangnya, jadi biar bisa dicoret. Makanya untuk bagian penyebut ini kita sederhanakan lagi, yaitu kita faktorin nih. Seperti ini ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena X kuadrat ini kita faktorin, jadi X dengan X, karena X kali X sama dengan X kuadrat. Nah, min 1 itu kan perkaliannya 1 dengan 1 ya, nggak ada lagi yang lain. Jadi jadi kedua-duanya itu angka 1. Nah, urusan plus dengan minus, karena di sini min, jadi harus salah satunya adalah minus. Karena kalau min kali plus sama dengan min. Kalau duanya plus, kalau kedua-duanya plus, berarti plus kali plus sama dengan plus, sedangkan ini yang diminta adalah minus. Jadi salah satunya harus ada yang negatif. Jadi negatif dengan positif ya. Oke, setelah itu karena ada angka yang sama, jadi kita coret nih. Ini kita coret, ini kita coret. Jadi hasilnya yang di dalam kurung sama yang bawah ini 1. Oke. Nah, setelah itu baru kita ganti X-nya itu menjadi angka 1. Nih, X kita ganti angka 1, ini juga kita ganti angka 1. Jadi 1 kuadrat plus 3 plus 2 per 1 plus 1.
Nah, ini yang di dalam akar dulu nih kita jabarin nih. 1 kuadrat itu kan sama dengan 1, ditambah 3 sama dengan 4. Berarti akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Akar 4 itu sama dengan 2. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Hasilnya adalah 2. Oke. Jadi, patokannya dirasionalkan itu dikalikan sama penyebutnya. Ya, dan sekawannya. Setelah itu, jika pasti ada yang sama, kita faktorin. Nah, setelah itu kalau ada yang sama kita coret. Habis itu sisanya baru kita ganti variabel X-nya menjadi angka yang diminta dari soal. Habis itu baru dijumlahin. Selesai. Lanjut untuk contoh soal yang kedua. Kita punya X min 3, limit X mendekati 2, yaitu akar X plus 4 min akar 2X plus 1. Nah, ini adalah penyebutnya. Untuk memisahkannya adalah ini. Berarti sekawannya min adalah plus. Dikalikan sama penyebutnya, tapi sekawannya itu adalah plus. Oke, setelah itu kamu kalikan. Ya, ini X dikali X itu sama dengan X doang. Ini kan kalau dikalikan berarti kan akarnya hilang ya. Akarnya hilang semua. Jadi langsung aja kita hasil ini. Jadi X min 2X sama dengan min X ya. Karena X min 2X sama dengan min X. Kemudian 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, ini minusnya kan min X plus 3. Nah, minnya ini kita keluarin. Kenapa? Karena biar kita bisa ada yang dicoret dengan yang ini. Pasti salah satunya ada yang bisa dicoret untuk menyelesaikan. Nah, jadi ini minnya kenapa kita keluarin? Jadi min kali X itu sama dengan min X, sedangkan min kali min sama dengan plus. Nah, hasil yang tadi ini kan adalah min X plus 3. Jadi min ketemu min jadi plus. Nah, setelah udah seperti ini, ada yang sama bisa kita coret. Jadi hasilnya ini doang sama dibagi min. Minnya jangan lupa ya. Karena masih ada minus di sini. Jadi plus bagi min sama dengan min. Nah, habis itu baru kita ganti variabel X-nya ini menjadi angka 3. Jadi X plus 3 plus 4 sama dengan 7. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. 6 kali 1 sama dengan 7. Ya, jadi akar 7 tambah akar 7 sama dengan min akar 7 ditambah akar 7 sama dengan min 2 akar 7. Kenapa? Karena ini kalikan min, ini juga kalikan jadi min. Jadi min akar 7 tambah akar 7 itu kan sama dengan 2 akar 7 ya. Karena akar 7 itu di depan angkanya nggak ada angkanya, berarti sama dengan 1. Nah, akar 7-nya ada 2, berarti jadinya 2. Ini ada minnya, jadi min 2 akar 7. Oke, lanjut. Untuk contoh soal yang ketiga, akar X, limit X mendekati 9, yaitu akar X min 3 per X min 9. Nah, kalau ini dikalikan sama pembilangnya. Kenapa? Karena posisi akarnya itu ada di bagian atas, bukan di bagian bawah. Ya, dan ini soal nggak bisa dirubah-rubah. Nggak bisa dibolak-balik. Jadi ini dikalikan sama pembilangnya karena posisi akarnya itu ada di atas. Kenapa? Patokannya akar karena nanti biar akarnya hilang. Oke. Jadi harus dikalikan sama yang ada akarnya, terus kemudian sekawannya min adalah plus. Oke, setelah itu kita jumlahin. Ini akar kali akar sama dengan hilang akarnya. Min kali plus sama dengan min, 3 kali 3 sama dengan 9. Oke, ini masih tetap ada. Ya, ini yang bawah kamu kalikan, kita tulis saja dua-duanya di dalam kurung, berarti itu sama dengan dikali. Nah, ini ada yang sama nih. Nah, bisa dicoret kan? Nah, jadi hasilnya di atasnya itu udah nggak ada angkanya, tapi dia itu sama dengan 1. Kenapa? Kalau nggak ada angkanya itu sama dengan 1. Ya, jadi sisanya 1 per akar X plus 3. Nah, setelah ini baru kamu ganti variabel X-nya menjadi angka 9. Akar 9 itu kan sama dengan 3 kan? Berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Berarti 1 per 6. Lanjut untuk contoh soal selanjutnya. Limit X mendekati 1, 1 min X per 2 min akar X plus 3. Nah, untuk memisahkannya itu adalah yang ini ya, minus. Berarti sekawannya min itu adalah plus. Oke. Nah, ini kamu kalikan lagi. Yang atas kita tulis tetap. Ini kita hitung bagian penyebutnya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Min kali plus sama dengan min. Nah, ini akar
ketemu akar, kalau dikalikan jadi akarnya hilang, jadi tetap hasilnya adalah bagian dalamnya yaitu X plus 3. Oke, setelah ini kita kalikan min dikali X sama dengan min X, min kali 3 sama dengan min 3. Jadi ini kita hasilin dulu nih. Oke, setelah itu kita hasilin min X tetap 4 dikurang 3 sama dengan 1 min X ya. Nah, ini ada yang sama, kita coret nih. Ini sama ini kita sama, karena jadi kita coret, jadi hasilnya ini doang. Nah, setelah hasilnya ini, baru kamu ganti variabel X-nya itu menjadi angka 1. Nih, X-nya diganti angka jadi 1. Jadi 1 akar 1 tambah akar 3 sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Berarti hasilnya tinggal dijumlahin 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, menentukan limit hingga fungsi aljabar. Limit hingga itu ada banyak penyelesaiannya. Untuk yang pertama, strategi substitusi langsung. Jadi limit fungsi aljabar dengan variabel X mendekati hingga biasanya berbentuk limit X tanda panah mendekati hingga, ini bentuk hingga ya. Jadi fungsi fx dibagi fungsi gx atau limit fungsi fx dikurang fungsi gs dengan strategi substitusi langsung jika tidak didapat nilai dengan bentuk tertentu seperti hingga per hingga atau hingga min hingga, maka nilai tersebut merupakan nilai limit dari limit yang bersangkutan. Contoh, ini kita punya limit X mendekati minus 5, yaitu 5X plus 7. Ya, jadi yang substitusi langsung, angka variabel X-nya kita ganti angka min 5. Kita jumlahin hasilnya adalah min 18, karena 5 dikali min 5 sama dengan min 25, ditambah 7 sama dengan min 18. Oke, untuk contoh soal yang kedua, X kuadrat min 2X per X min 3. Jadi untuk yang substitusi langsung masih sama, X-nya kita langsung ganti dengan angka 3. Setelah itu kita jumlahin, nah ini 3 per 0 itu sama dengan hingga. Ya. Kemudian ini contoh soal yang ketiga, 6X plus X min 4 per 6X plus 2. X-nya kamu ganti angka 4. Kamu jumlahin 0 per 26, hasilnya 0. Untuk yang D juga sama, ini tinggal kamu ganti variabel X-nya diganti angka 3, jadi 3 kuadrat itu sama dengan 9. Min 8 kali 3 sama dengan 24 plus 15, berapa? 9 dikurang 24 itu sama dengan 9 dikurang 24 sama dengan, lanjut tambah 15 per ini 3 dikurang 3 sama dengan 0 ya. Kemudian strategi membagi dengan pangkat tertinggi. Bentuk limit X hingga fungsi fx per gx dapat ditentukan menggunakan strategi membagi dengan pangkat tertinggi, yaitu membagi pembilang dengan penyebut dengan X pangkat n. Adalah pangkat tertinggi dari fungsi fx dan fungsi gx. Strategi ini dilakukan karena dengan menggunakan strategi substitusi langsung akan menghasilkan bentuk tertentu. Ini adalah contohnya. Jadi intinya gini, pangkat yang paling tertinggi itu kan adalah pangkat 3 ya. Ada lagi nggak selain yang pangkat, ada nggak yang pangkat 4? Jadi untuk cara cepatnya nggak usah model kayak gini, karena ini ibu dapat dari internet ya. Jadi patokannya itu adalah ini pangkat kan dibagi sama pangkat yang paling tinggi. Pangkat paling tinggi itu kan pangkat 3 ya, nggak ada lagi yang pangkat 4. Nah, jadi patokannya hasil ini aja. Jadi 6 sama 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Tuh. Langsung ke sini. Jadi patokannya lihat pangkat yang paling tertinggi. Jadi ini tuh anggap aja nggak ada, karena pangkat yang paling kecil jika dibagikan pangkat yang paling besar hasilnya itu hingga atau sama dengan 0. Jadi hasilnya cuma bagian angka depan yang pangkat paling tertinggi. Ini pangkat 3 sama pangkat 3. Ini ada 6, ada 2. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, lanjut untuk membagi pangkat tertinggi. Contoh soalnya kita punya X limit hingga, yaitu X akar X plus 3 min akar X plus 2. Jadi harus kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya min itu adalah plus. Oke, setelah itu yang namanya dikalikan, berarti akarnya hilang. Untuk bagian atas kita kalikan. Jadi akarnya hilang, jadi X plus 3 plus X min X plus 2. Karena ini min kali plus sama dengan min.
kemudian bawahnya tetap masih ada akarnya. Setelah itu kita jumlahkan X min X itu habis, 3 min 2 itu sama dengan 1, bawahnya tetap. Ya, jadi kita kalikan sama pangkat yang paling tertinggi. Yang pangkat tertinggi itu adalah akar X. Nggak ada yang X pangkat 2 kan. Berarti dia akar X. Jadi bagian atas kita dibagi ke akar X, bagian bawah juga dibagi ke akar X. Nah, 1 per X itu sama dengan 0. Nah, yang bisa kita hasilin itu adalah X per X sama dengan 1. X per X sama dengan 1. Jadi 3, berapapun angkanya, jika dibagi X itu sama dengan 0. Ya. Nah, jadi hasilnya adalah 0 per akar 1 tambah akar 1 sama dengan akar 1 itu sama dengan 1. Ya, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Untuk yang ketiga, strategi mengalihkan dengan bentuk sekawan. Jadi tadi yang Ibu bilang, jika sekawannya plus adalah minus, jika minus sekawannya adalah plus. Jadi untuk yang limitnya hingga ini, kita kalikan sama sekawannya. Ya. Sekawannya plus adalah min, sekawannya min adalah plus. Nah, ini kalikan sama penyebutnya. Ya, sekawannya plus adalah min. Ini juga sama, sekawannya min adalah plus. Lanjut, next. Untuk contoh soalnya, hitung nilai dari limit X mendekati 0, yaitu akar 2 plus X min akar 2 min X per X. Jadi kalau substitusi langsung, X-nya itu sama dengan 0, berarti hasilnya itu adalah 0 per 0, karena semua X diganti dengan angka 0 ya. Nah, jadi kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya min adalah plus. Ya, kita kalikan sama yang ini, karena yang akarnya itu ada di pembilang, bukan di penyebut. Jadi kita kalikan sama sekawannya min itu adalah plus. Nah, kalau akar dikali akar, akarnya hilang, jadi tinggal hasil angkanya aja yang kita peroleh. Setelah itu 2 dikurang 2 sama dengan habis. Sekarang X dikurang min X min ketemu min hasilnya plus, jadi X plus X sama dengan 2X. Nah, setelah itu yang bawah tetap kita kalikan, ini dikalikan dengan ini. Oke, setelah itu baru kita ganti variabel X-nya menjadi angka 2. Ya. Ini bisa kita coret nih. X yang ini kita coret dengan ini. Ya, karena masing-masing punya variabel X, jadi kita coret, jadi sisanya 2 doang per sama yang di dalam kurung ini. Baru kita ganti variabel X-nya menjadi angka 0. Oke, setelah itu 2 tetap. Ini akar 2 plus 0, X-nya kita ganti 0, ini juga kita ganti 0. Jadi akar 2 ditambah akar 2 itu sama dengan 2 akar 2. Kenapa? Karena akar 2 itu di depan variabel akar itu kan nggak ada, berarti dia itu sama dengan 1. Nah, ini juga sama 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2, akar 2. Kenapa bisa dijumlahin? Karena di dalam akarnya angkanya sama. Jadi 2 akar 2. Jadi 2 per 2 akar 2. Oke. Sama dengan setengah akar 2. Lanjut, next. Untuk strategi pemfaktoran, untuk limit yang tak hingga, jadi sama. Membagi dengan pangkat tertinggi atau strategi perkalian bentuk sekawan. Jadi kalau untuk yang ini, kita coba, pertama itu kita ganti variabel X yang menjadi angka 3 terlebih dahulu. Setelah itu udah diselesain, hasilnya itu adalah sama dengan 0 per 0. Jadi harus kita jalan dengan faktorkan. Ya, kita faktorin dulu. Oke, setelah itu jika ada yang sama, ini X kuadrat min 8X plus 15 per X min 3, kita faktorin dulu. Itu 1, patokannya di sini nih, di sini dengan di sini. 15 itu perkalian berapa dengan berapa? Yaitu 3 dengan 5, ya kan? Nah, untuk 3 sama 5 selisihnya berapa? Bisa hasilnya 8 nggak? 3 tambah 5 kan sama dengan 8, berarti kita perkaliannya menggunakan 3 kali 5. Nah, untuk minus ini, kenapa minus dua-duanya? Karena min kali min sama dengan plus. Nah, kalau min 5 ditambah min 3 sama dengan min 8. Jadi kalau perkalian patokannya di sini, kalau penjumlahan patokannya di sini. Ya. Jadi itu yang kita pakai. 15 itu perkalian 5 dengan 3. Oke, setelah itu kalau dijumlahkan 5 kali 5 tambah 3 sama dengan 8. Benar dong? Nah, jadi kita menggunakan 5 sama 3. Nah, ini minus dua-duanya karena posisinya min 5 kali min 3 sama dengan plus. Min kali min sama dengan plus.
Nah, sedangkan kalau dijumlahkan min 5 tambah min 3 sama dengan min 8. Ya, setelah udah ada, diselesain kita faktorin, ada angka yang sama. Nih, yaitu kita coret. Jadi hasilnya tinggal ini. Baru kita ganti variabel X-nya menjadi angka 3. Jadi 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Oke, untuk limit yang berikutnya, X kuadrat min X min 6 per X min 3. Jadi ini masih sama. Nih, ini min 6 itu perkalian berapa dengan berapa, yaitu 2 dengan 3. Ya kan? Nah, selisihnya kalau dijumlahin 2 dengan 3 hasilnya 1 bukan? Nah, jadi kita menggunakan 3 dengan 1, 3 dengan 2. Nah, ini 3 tulis, 2 dengan tulis, X sama X ini juga kita ditulis. Karena ini memang cara pemfaktoran seperti ini. Oke, setelah itu, min sama plus nih. Hasilnya kalau dijumlahin itu adalah min 1. Karena depan variabel X nggak ada angkanya, berarti dia sama dengan 1 kan. Nah, min sama plusnya posisinya di mana? Kita hitung yang jika dijumlahkan hasilnya adalah min 1. Berarti yang bernilai minus itu adalah di 3. Karena min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Sedangkan kalau dikalikan, min 3 kali 2 sama dengan min. Min kali plus sama dengan min. Kalau dijumlahin, min 3 plus 2 sama dengan min 1. Nah, setelah itu, kalau udah ada yang sama, ini kita coret nih. Jadi hasilnya ini doang. Nah, ini seharusnya X, bukan R. Jadi X plus 2, baru angka variabel X-nya kamu ganti angka 3. Jadi hasilnya adalah ini. Ini juga sama. Itu contoh yang kedua. Nih, ini kita faktorin terlebih dahulu nih. Ya, jadi X nih, ini kan ini seharusnya 2X doang. Jadi X kuadrat, ini kan sama-sama punya variabel X nih ya. Nah, jadi X yang 1 kita keluarin. Kalau ini 2 dikurangin 1 berarti sisa 1 dong. Nah, ini kan 1 nih, kita keluarin. Jadi nggak ada. Nah, itu kita ganti jadi 1. Jadi ini itu adalah X kali 2X plus 1. Jadi nanti X yang ini kita coret, hasilnya adalah ini doang. Ya, jadi di atasnya walaupun nggak ada angkanya, berarti dia itu sama dengan 1. Jadi 1 per 2X plus 1. Nah, setelah itu kamu ganti variabel X-nya menjadi angka 0. Jadi 2 kali 0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti 1 per 1 sama dengan 1. Dan ini adalah latihan soal yang thanks for the watching, dan tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.